Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, seperti yang telah disampaikan di video sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks ini sama kayak operasi aljabar yang lainnya, yaitu ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, tapi di matriks ini nggak ada pembagian, tapi ada yang namanya inverse atau kebalikan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terlebih dahulu. Ini prinsipnya hampir sama sih sama yang penjumlahan, pengurangan, perkalian biasa, tapi ada yang berbeda sedikit tentang perkalian karena dia tuh ada nah, penasaran kan? Oke, langsung kita cek aja. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan itu yang harus kalian perhatikan adalah ordo sama. Nah, lagi-lagi kita kalau di matriks itu harus memperhatikan yang namanya ordo. Jadi buat kalian yang lupa ordo itu apa, jadi ordo itu adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, karena ordonya sama, jadi kalau misalnya yang kita mau jumlahin misalnya 3 matriks kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya matriks pertama itu ordonya 1x3, maka ordo yang mau kita jumlahin juga harus sama, yaitu 1x3. Oke, daripada bayang-bayangin yang belum terbayang, kita langsung praktek ya. Kita mulai dari penjumlahan dulu aja ya. Penjumlahan. Misalnya aku ini mendingan langsung satu soal bisa buat 2 penyelesaian aja. Nah, jadi misalnya aku punya, jadi nanti mau ordo penjumlahan sama pengurangan. Misalnya punya A itu 1, 7, 6, 2, min 1, 0. Terus D itu misalnya 1, 3, 6. C itu misalnya 2, 8, 7. D itu misalnya 0, 2, min 1, 3, 8, 6. Nah, sekarang aku ceritanya mau ngejumlahin A sama B. Nih, menurut teman-teman sama nggak dia ordonya? Beda ya, karena dia ordonya beda, maka kita nggak bisa menjumlahin A dengan B. Nah, biasanya di soal nanti diketahui yang harus kita jumlahkan gitu. Misalnya soal pertama jumlahkan A dan D. Nah, kita pertama harus cek dulu apakah dia tuh sama ordonya. Kita cek A itu adalah ordonya 2x2 dan yang D adalah ordonya 2x2. Nah, kalau yang ini elemennya nggak harus sama ya. Kalau kembali itu kan kesamaan matriks itu harus sama. Tapi karena ini ngejumlahin atau ngurangin, itu elemennya nggak harus sama. Yang penting ordonya sama. Nah, karena ordonya sama, kita bisa langsung jumlahin nih. Kita tulis aja 1, 7, 6, 2, min 1, 0. Tambah 0, 3, 8, 2, min 1, 6. Nah, hampir sama, bukan hampir sama sih, emang ya. Kita kalau mau ngejumlahin atau mengurangkan matriks itu, kita perhatikan elemennya. Jadi elemen 1, 1 juga dengan elemen 1, 1. Nah, berarti 1 ini aku jumlahin sama 0. Berarti 1 plus 0 ada 1. Mudah kan? Ini kan kayak ngitung biasa aja, ngitung pelajaran SD aja kan sebenarnya. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan adalah letak elemennya. Nah, 7 ini kita jumlahkan dengan 3, berarti 10. 6 ini kita jumlahkan dengan 8, itu 14. 2 dengan 2 juga, berarti 4. Ini min 1 dengan min 1. Nah, min 2, terus 0 sama 6. Mudah kan?
Nah, misalnya pertanyaan kedua itu mau ngurangin B dengan C. Nah, kita cek di sini. Wah, ternyata di sini ordonya adalah 3 baris 1 kolom. Yang ini 1 baris 3 kolom. Nah, ini kan ordonya udah beda, jadi ini tidak bisa dihitung. Nah, karena kenapa? Ordonya beda. Nah, misalnya pertanyaan C, aku mau ngurangin B sama C transpose. Nah, masih ingat ya sama pembelajaran di video sebelumnya bahwa transpose itu kalian itu menukar baris dan kolom. Nah, B-nya kan nggak ditranspose, jadi kita tetap aja 1, 3, 6. Nah, karena C-nya ditranspose, berarti dia jadi 3 baris 1 kolom. Karena ordonya udah sama, langsung kita kurangin. 1 dikurangi 2 adalah min 1, 3 kurangi 8, min 5, dan 6 dikurangi negatif 7 adalah 13. Udah banget kan? Jadi untuk penjumlahan pengurangan, kalian cukup kayak mengurangnya sama jumlah yang biasa aja, tapi yang harus kalian perhatikan adalah ordonya sama dan menjumlahkan dan mengurangkannya dengan elemen yang sama. Oke, langsung aja kita ke perkalian. Nah, ini perkalian ini tuh ada 2 jenis. Nah, jadi ada namanya operasi perkalian bilangan real dengan matriks. Nah, jadi ini ada 2 jenis ya, perkalian bilangan real dengan matriks. Nah, yang kedua adalah matriks dengan matriks. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu bilangan real dengan matriks. Nah, jadi bilangan real itu ya biasa kalau kayak misalkan dengan dia itu bilangan K itu bilangan real ya. Jadi misalnya aku punya kita terus aja biar nanti nggak bingung. Bilangan real ini kalian bisa simbolin dengan K versus matriks. Nah, misalnya aku punya matriks C itu adalah 0, min 2, 7, sama setengah. Nah, aku mau nyari dia itu hasil dari 2C. Nah, 2C ya udah kalian tinggal ngalihin aja bilangan real ini ke masing-masing matriks. Ya, jadi kan tulis aja 2 kali 0 min 2 7,5. Nah, kalian kaliin dengan masing-masing elemen dalam matriks maksudnya. Nah, jadi kita kaliin aja. Nih, 2 kali 0 adalah 0, terus 2 sama min 2 itu min 4, 2 sama 7 14, 2 sama setengah adalah 1. Nah, ini hasil dari 2C. Sama juga kalau kalian misalnya itu negatif, misalnya negatif 3 ya, negatif 3C. Nah, berarti kan negatif 3 kali matriks C 0, min 2, 7. Nah, berarti hasilnya adalah 0, 6, min 21, dan min 3/2. Nah, mudah banget kan? Nah, selanjutnya kita mau bahas yang matriks versus matriks. Nah, ini tuh agak ribet dikit, tapi nggak apa-apa, kalian pasti bisa ngerjain. Nah, jadi untuk matriks versus matriks perkalian ini yaitu memiliki beberapa syarat. Nah, syaratnya apa? Langsung kita cek aja. Misalnya aku punya punya matriks dengan ordo M kali N. Terus aku kaliin sama matriks dengan ordo P kali Q. Nah, syarat, ini jadi syaratnya ya. Syarat bisa dikaliin itu ketika ini syarat. Nah, syaratnya adalah N itu harus sama dengan P.
Nah, jadi kalau udah nggak memenuhi syarat ini, dia nggak bisa dikaliin gitu. Terus nanti untuk hasilnya, hasil matriksnya itu adalah maksudnya tuh ordo baru. Jadi nanti perkalian itu pasti ada ordo baru. Entah dia tuh sama kayak ordo sebelumnya karena emang hasilnya tuh sama. Kalau enggak emang karena ordonya pada beda, jadi hasilnya kan pasti beda. Nah, hasilnya itu nanti ordonya adalah ordo tuh jadinya AB itu adalah M kali Q. Nah, buat kalian yang masih aduh ini bingung banget maksudnya gimana, kita cek aja langsung ke contohnya. Nah, misalnya aku punya matriks A adalah berapa ya enaknya? Misalnya aku milih 2 sama min 3 deh. Nah, terus matriks B itu adalah min 1, 2, 3, 1. Nah, kita cek ordonya dulu. Ordo A adalah 1 baris 2 kolom. Ordo B adalah 2 baris 2 kolom. Nah, di sini N-nya kan sama dengan P ya. Nih, ini sama-sama 2. Nah, berarti dia telah memenuhi syarat. Nah, karena memenuhi syarat, kita bisa menghitung hasilnya. Hasilnya nanti adalah 1 kali 2 ordo barunya. Itu adalah 1 kali 2. Nah, caranya gimana? Kalian siapin dulu. Kan 1 kali 2 itu artinya 1 baris 2 kolom. 1 baris 2 kolom. Nah, ini kan menyatakan 1 baris 2 kolom. Jadi kalian sediain dulu aja tempatnya kayak gitu. Terus cara ngitungnya gimana? Jadi cara ngitungnya ini gampang banget ya. Jadi kan harus perhatiin, emang agak ribet dikit, tapi kalian harus bisa. Nah, jadi karena dia itu kan sudah dikalikan. Nah, jadi anggaplah A ini sebagai barisnya. Kenapa? Karena kenapa dia bukan kolomnya? Karena kan kalau di depan itu kan menyatakan barisnya, kan kayak kolom ini kan, kayak ordo gini kan menyatakan barisnya. Nah, yang 2 itu kan menyatakan kolomnya. Jadi kalian anggap ini adalah baris baru. Nah, yang B adalah kolom. Nah, di sini titik-titik yang pertama mau aku isi ini kan dia itu elemennya adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, jadi untuk mengisi ini kita menggunakan baris pertama itu kan kita pakai yang A ya. Baris pertama itu kan cuma 2 sama min 3. Dan kolom pertama dari yang B adalah min 1 dan 3. Nah, jadi kita mengalihkan 2 ini dengan yang ini. Karena dia itu elemen pertama dan kolom pertama. Jadi cara ngaliinnya adalah kalian kaliin 2-nya dengan 1. Ini daripada bingung kan angkanya ada yang mirip, kita ganti aja angkanya. 4 di sini 0. Biar kalian nggak bingung ya, karena kalau angkanya mirip nanti kalian bingung yang mana angkanya. Nah, jadi 2 kali min 1. Nah, jadi kalau perkalian ini kita masih ngejumlahin. Nih hasilnya adalah min 3 dengan 3. Semoga nggak bingung ya, aku ulangin aja. Ini kan jadi kita mengisi titik-titik yang elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, A itu kan sebagai baris, yang B ini kan sebagai kolom. Nah, jadi baris pertama yaitu 2 sama min 3. Yang ini 2 sama min 3. Ya kan? Nah, selanjutnya kan kalau baris pertama itu kan nggak cuma 2. Kalau baris itu kan 2 sama min 3. Nah, karena tadi mau mengisi kolom pertama juga, kita gunain juga kolomnya itu. Kita kalikan dengan barisnya. Nah, yang min 1 dan 3. Mudah kan? Nah, coba ya kita cek di sini. Mau bikin nih titik-titik yang selanjutnya ini. Dia kan baris pertama, kolom kedua. Berarti kita kan masih menggunakan ini 2 sama min 3 dan nah, kita udah nggak pakai nih kolom yang pertama karena kan kita mau pakai kolom yang kedua. Kita pakai yang ini. Nah, kita tulis aja berarti 2 kali 4 tambah
min 3 kali 0. Nah, kita hitung 2 kali min 1 adalah min 2 tambah min 9, yang ini 8 tambah min 3 kali 0 adalah 0. Nah, jadi hasilnya adalah min 11, 8. Nah, cocok kan? Dia hasilnya satu baris 2 kolom. Ini emang kalau perkalian itu agak-agak ini ya, agak harus butuh ketelitian, karena itu aku mau ngasih. Nah, sekarang mau ngasih contoh selanjutnya, misalnya matriks M itu adalah ini, oh ya, ini bukan karena angkanya nggak boleh sama ya, ini aku bikin angkanya beda soalnya biar kalian tuh tahu yang aku maksud tuh yang mana gitu. Jadi bukan berarti kalau kaliin matriks sama matriks itu angkanya harus beda, elemennya harus beda kan gitu. Ini biar gampangin kalian aja, aku tuh posisinya ngaliin yang mana. Misalnya punya 0, min 1, 2, terus 3, 1, min 2. Terus punya matriks N tuh misalnya min 3, 4, min 4, 5, min 5, 6. Nah, ini misalnya matriks yang N itu aku tulis aja di sini min 3, terus 4, 5, min 4, min 5, sama 6 kali ya. Semoga ini angkanya gak gede-gede ya, soalnya malas banget. Nah, jadi gak boleh kan semua. Nah, jadi kita kaliin aja. Misalnya mau ngaliin M kali N. Nah, kita cek dulu memenuhi syarat apa enggak. Kita cek di sini M-nya adalah 2 baris 3 kolom, yang sini adalah 3 baris 2 kolom. Nah, ternyata dia memenuhi syarat ya. Nah, sama. Nah, untuk hasilnya adalah yang depannya ini. Berarti dia hasilnya dia 2 kali 2. Jadi kita siapin, jadi kan nggak usah malu ya bikin titik-titik kayak gini. Mungkin kalau ribet banget sih kayak gitu. Ini tuh membantu kalian aja. Tapi kalau kalian udah kayak expert banget ngaliin, kan nggak usah pakai titik-titik aja, langsung aja dikerjain gitu. Berarti nanti hasilnya adalah 2 baris dan 2 kolom. Nah, caranya gimana? Kita cek di sini elemennya ini kan baris pertama, kolom pertama. Jadi kita pakai baris pertama. Oh ya, M-nya itu sebagai baris ya. Ini sebagai baris, yang ini sebagai kolom. Nah, baris pertama, kolom pertama. Berarti 0 kali min 3 tambah min 1 kali 5 tambah berapa nih? 2 kali min 5. Nah, ini baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk selanjutnya kita isi juga titik-titik sini. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua berarti 0 kali 4 tambah min 1 kali min 4 tambah 2 kali 6. Nah, ini baris kedua, kolom pertama. Kita berarti pakai yang bawah ini 3 kali min 3 tambah 1 kali 5 tambah min 2 kali min 5. Terus yang ini adalah baris kedua, kolom kedua. Berarti 3 kali 4 tambah 1 kali min 4 tambah min 2 kali 6. Nah, ini dia perkaliannya. Tinggal kita isi aja hasilnya. Kita isi aja langsung. Ini 0 tambah min 5 tambah min 10. Yang ini 0 tambah 4 tambah 12 min 9 tambah 5 tambah 10.
12 tambah min 4 tambah min 12. Oke, langsung kita jumlahin, yaitu min 15, terus 16, 6, dan min 4. Inilah hasilnya. Udah kan? Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus dan matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!